Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Hari ini kita ambil tema tentang tempat-tempat ziarah di Mekah. Kita batasi di Mekah, karena kalau kita ambil Madinah nanti panjang sekali. Insya Allah besok kita ambil Madinah. Jadi hari ini di Mekah saja. Topik ini kita pilih karena banyak sekali orang bertanya kepada saya bagaimana pengalaman saya naik haji. Ya. Jadi kita bagi pengalaman sekarang ini. Apalagi ada di antara saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Jadi kita doakan semoga mereka itu mendapat haji yang mabrur. Baiklah, kita mulai dengan Baitullah. Baitullah nama lain dari Masjidil Haram, nama lain dari Ka'bah Al-Musyrifah. Jadi sering disebut Baitullah. Itu di samping tempat ziarah, memang itu tempat manasik haji, tempat kita melaksanakan ibadah haji. Ya, ada tawaf di situ, ada sa'i, ya, salat kita di situ. Jadi Baitullah ini sangat penting kita tahu. Ingin saya katakan bahwa menurut ahli geologi, ahli ilmu bumi, jadi Ka'bah itu di tengah-tengah dunia. Jadi Ka'bah itu di tengah-tengah dunia. Kalau diukur ke barat, timur, selatan, utara itu Ka'bah berada di tengah-tengah bumi. Nah, makanya pemirsa JTV yang dirahmati Allah, Ka'bah disebut dalam Al-Quran dengan Ummul Qura, Mekah itu ya, Ummul Qura. Arti Ummul Qura ibu negeri-negeri. Jadi ibu negeri-negeri yang ada. Nah, jadi Ummul Qura. Tambah lagi di Mekah itu ada yang disebut Ka'bah, itu sudah dijadikan oleh Allah kiblat manusia. Rupanya Ka'bah ini adalah rumah ibadah tertua yang didirikan oleh para malaikat bersama Nabi Adam. Jadi Ka'bah itu yang pertama didirikan. Maka itu diabadikan dalam Al-Quran. Innal awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakau wa hudal lil alamin. Jadi sesungguhnya rumah yang mula-mula didirikan untuk ibadah manusia, untuk Allah beribadah, adalah Ka'bah yang di Mekah. Tidak lain, Ka'bah yang di Mekah. Petunjuk bagi manusia. Ka'bah itu petunjuk bagi seluruh alam. Artinya di situ kiblat. Orang menghadap ke kiblat. Seluruh alam orang beriman itu menghadap ke Ka'batullah. Itu ada di Makkah Al-Mukarramah, di pusat dunia. Ada cerita di langit sana, di langit ketujuh, di Sidratul Muntaha, itu disebut Baitul Ma'mur, masjid di langit. Nah, Baitul Ma'mur namanya. Kalau di bumi namanya Baitullah, di langit namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi yang bertawaf keliling Ka'bah itu adalah manusia. Tapi kalau di Baitul Ma'mur, yang keliling Baitul Ma'mur itu adalah para malaikat.
Ini sejarahnya. Dan Ka'bah ini pernah tenggelam, ya. Pernah tenggelam karena ditenggelamkan oleh pasir, ya. Sehingga dia tidak punya penduduk di situ. Ya. Konon tenggelamnya di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh tenggelam dia. Ada angin kencang, ada banjir. Jadi pasir menutupi Ka'bah itu. Apalagi Ka'bah waktu itu tidak tinggi. Nabi Ibrahim hanya membuat 4 meter. Ya. Nabi Adam dengan malaikat hanya membuat 4 meter. Jadi kemudian ditenggelamkan oleh pasir dan dinding-dindingnya itu roboh dan tidak ada lagi seorang manusia pun di situ. Jadi Ka'bah baru ada lagi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menggali dasar-dasar Baitullah dan meninggikan bangunan itu. Lalu Ibrahim bekerja sama dengan putranya Ismail menggali dasar-dasar Baitullah, fundamen Baitullah itu dicari dapat, lalu ditambah dengan batu. Disusun batu itu dilekat dengan tanah liat, disusun. Nabi Ibrahim berdiri di sebuah batu. Batu itu kemudian terkenal dengan maqam Ibrahim, ya. Fihi ayatun maqamu Ibrahim. Di sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu di antaranya adalah maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah berdiri di atas batu itu. Rupanya Allah mentakdirkan batu tempat dipijak oleh Nabi Ibrahim itu, ya, berbekas telapak kakinya itu. Telapak kaki, anak-anak jari kaki berbekas 2. Jadi ada dua telapak kaki Nabi Ibrahim ada di situ. Dan kemudian karena Allah telah mengatakan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Allah mentakdirkan kepada manusia untuk menyelamatkan batu itu. Sekarang batu itu ada, ya, beberapa hasta, beberapa meter ke timur Ka'bah. Itu dulu dekat dinding Ka'bah. Tapi kemudian Sayyidina Umar memindahkan beberapa hasta, 5 hasta kalau nggak salah, supaya jangan dekat sekali dengan dinding Ka'bah, terganggu yang tawaf. Dipindah. Kemudian di zaman Khalifah Abbasiyah, itu dibuat seperti sangkar burung itu, ya. Seperti sangkar burung dipagar supaya jangan diganggu oleh penziarah. Itu yang disebut maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim, tempat berdiri, ya. Harus diingat, bukan kubur, ya. Bukan kubur Nabi Ibrahim, tetapi makam di situ tempat berdiri. Tempat Nabi Ibrahim berdiri membangun Ka'bah. Sedangkan kuburan Nabi Ibrahim ada di Al-Khalil, Palestina, atau di kota Hebron. Sekarang kota Hebron namanya. Ditukar oleh Yahudi. Padahal dalam bahasa Arab Al-Khalil, kota itu. Yahudi menukar nama Al-Khalil menjadi Hebron, seperti nama dalam Taurat. Di situ makam kuburan Nabi Ibrahim, bukan di Mekah. Yang di Mekah itu kuburan Siti Hajar dan kuburan Nabi Ismail, juga Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Itu ada di Hijri Ismail sekarang, kuburan mereka. Tapi tidak ada tanda-tandanya. Cuma ada hadis yang menceritakan bahwa kuburan Nabi Adam di bawah Ka'bah, kuburan Siti Hajar, Nabi Ismail itu di Al-Hatim. Hatim itu cincin setengah lingkaran atau hijir Ismail di dalam itu. Di dalam itu kuburan Nabi Ismail dan Siti Hajar juga. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah SWT, itu adalah tempat yang paling suci. Jadi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad
di belakang makam Ibrahim, nah, itu juga tempat salat yang paling mustajabah doa di situ. Maka nama lain disebut multazam. Jadi sebelah timur Ka'bah itu multazam namanya, termasuk antara pintu Ka'bah dengan Hijr Ismail. Dengan Hajar Aswad. Itu tempat terkabul doa multazam, dan di situ juga makam Ibrahim. Itu luar biasa. Apapun yang kita minta di situ, insya Allah Allah akan menerima. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para calon jemaah haji yang ingin berangkat, barangkali sedang menyimak acara ini, silakan saja pemirsa menelepon atau SMS ya ke Aceh TV, kita tukar-tukar pikiran dengan nomor yang tertera di layar kaca, nanti boleh disimak ya. Kita akan bicarakan bagaimana sejarah-sejarah tempat-tempat tersebut. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.